Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melin Reskita, NPM 20160052. Saya akan membaca hasil resume bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1. Hakikat belajar dan pembelajaran. A. Pengertian belajar. Belajar merupakan suatu kegiatan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Tercapainya atau tidaknya pendidikan tergantung bagaimana proses belajar yang ditempuh siswa. Secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Definisi belajar menurut para ahli membagi hasil belajar menjadi 5 kategori kapabilitas, yaitu yang pertama, informasi verbal, keterampilan, strategi kognitif, sikap kapabilitas, dan keterampilan motorik. Menurut Sumadi Suryobroto bahwa belajar mencakup beberapa hal pokok, yaitu yang pertama, 1. Belajar itu membawa perubahan. 2. Perubahan ada pokoknya adalah didapatnya kecakapan baru. 3. Perubahan itu terjadi karena usaha dengan sengaja. B. Ciri-ciri belajar. 1. Terjadi perubahan tingkah laku. 2. Perubahan tingkah laku pada umumnya menetap dan permanen. Ketiga, proses belajar membutuhkan waktu tidak sebentar. Keempat, beberapa perubahan tingkah laku yang tidak termasuk dalam belajar, yaitu adanya hipnosa, proses pertumbuhan, kematangan, hal gaib, penyakit, dan lain-lain. 5. Proses belajar dapat terjadi dalam interaksi sosial. Adapun menurut para ahli, salah satunya menurut Slameto, ciri-ciri perubahan tingkah laku sebagai hasil dari proses belajar adalah 1. Perubahan terjadi secara sadar. 2. Bersifat penetap atau kontinu dan fungsional. 3. Bersifat positif dan aktif. 4. Memiliki tujuan dan terarah. 5. Meliputi segala aspek tingkah laku individu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri belajar adalah adanya perubahan yang terjadi secara sadar, di mana tingkah laku seseorang menjadi lebih baik dan sifatnya menetap sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. C. Tujuan belajar. Tujuan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi perubahan tingkah laku dari individu setelah individu tersebut melaksanakan proses belajar. Benjamin S. Bloom menggolongkan bentuk tingkah laku sebagai tujuan belajar atas 3 ranah, yaitu 1. Ranah kognitif, 2. Ranah afektif, 3. Ranah psikomotor. D. Pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran ialah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang saling berkesinambungan, yang disertai dengan adanya perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pembelajaran. E. Perbedaan dan persamaan belajar, mengajar, dan pembelajaran. Untuk pengertian belajar, yaitu aktivitas mental atau psikis yang dilakukan seseorang di lingkungan sekitarnya, sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang tentunya bersifat positif, yang berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar. Pelaku dari belajar yaitu seperti siswa, pelajar, atau peserta didik, atau penerima informasi. Jenis kegiatannya yaitu menerima dan mengelola informasi yang didapat. Dan peran pelaku adalah sebagai penerima informasi atau yang dibimbing. Kita lanjut ke mengajar. Mengajar adalah adanya komunikasi dari pendidik dan peserta didik sebagai usaha menanamkan dan memberikan informasi, baik berupa pengetahuan juga keterampilan mengenai hal
yang sebelumnya tidak diketahui peserta didik agar menjadi tahu. Pelaku dari mengajar yaitu guru atau pengajar atau pendidik atau pemberi informasi. Jenis kegiatannya seperti membimbing, menyampaikan informasi dan pengetahuan. Dan peran pelakunya sebagai penggerak atau pembimbing atau motivator. Dan yang terakhir, pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang saling berkesinambungan. Pelakunya adalah guru, siswa, pendidik atau peserta didik, dan lain-lain. Jenis kegiatannya dari pembelajaran yaitu interaksi antara peserta didik dan lingkungan belajar selama proses berlangsung, dan peran pelakunya sebagai sarana prasarana kegiatan belajar mengajar. F. Persamaan belajar. Kegiatan belajar, mengajar, dan pembelajaran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, saling berkaitan dan saling mendukung untuk perubahan tingkah laku ke arah positif serta mengembangkan potensi dalam diri siswa. G. Hakikat belajar, mengajar, dan pembelajaran. Pada hakikatnya, belajar dan pembelajaran saling berkaitan satu sama lain. Lanjut ke bab 2. Bab 2, prinsip belajar. Prinsip belajar adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik agar siswa mendapat motivasi belajar yang berguna bagi dirinya sendiri. A. Prinsip kesiapan, yaitu kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Kesiapan ini ialah kematangan dan pertumbuhan fisik dan lain-lain. B. Prinsip motivasi, yaitu suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan, dan memelihara kesungguhan. C. Prinsip persepsi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup dan persepsi mempengaruhi perilaku individu. D. Prinsip tujuan. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses belajar terjadi. E. Prinsip perbedaan individual. Seorang guru perlu memperhatikan latar belakang, emosi, dan dorongan dan kemampuan individu. F. Prinsip transfer, yaitu sesuatu yang mempelajari dalam suatu situasi dan pada akhirnya akan digunakan kembali dalam situasi lain. Sedangkan retensi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar. G. Prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan atau penemuan. H. Prinsip belajar afektif, mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. I. Prinsip belajar psikomotor, mengandung aspek mental dan fisik. J. Prinsip evaluasi, mencakup kesadaran individu mengenai penampilan, motivasi belajar, dan kesiapan untuk belajar. Dan bab yang terakhir yaitu bab ketiga, komponen pembelajaran. A. Pengertian komponen belajar. Pembelajaran komponen merupakan suatu sistem keseluruhan yang terdiri atas komponen yang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya secara keseluruhan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. B. Bagian-bagian komponen belajar. Menurut Hamalik, ada 7 komponen dalam pembelajaran. 1. Tujuan pendidikan dan pengajaran. 2. Peserta didik atau siswa. 3. Pendidik atau guru. 4. Metode pembelajaran. 4. Materi pembelajaran. 5. Metode pembelajaran. 6. Media pembelajaran. Dan yang ketujuh, evaluasi pembelajaran. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.